Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wah ini waktunya kurang 30 menit lagi. Saya lanjutkan. Nah, dari mana kemudian kita bisa membangun makna hidup? Sumbernya apa saja? Kalau tadi kan semacam dasarnya, wadah-wadahnya. Kalau ini sekarang sumbernya. Kalau menurut Viktor Frankl, sumber makna hidup itu ada 7. Jadi, Pak, saya ingin membangun makna yang positif untuk hidupku. Harus dari mana saya mengambilnya? Kalau memakai teorinya Frankl, setidaknya ada 7 aspek hidup yang bisa kita jadikan sumber pemaknaan. Yang pertama apa? Kreativitas. Atau apa yang kita berikan pada hidup ini. Misalnya ya, kita ini guru atau dosen atau ustadz atau apa, itu kan saya bisa sedikit-sedikit memberi kontribusi ilmu, wawasan pada murid-murid, pada mahasiswaku. Nah, ini kreativitas, karya. Saya bisanya nulis, saya bisanya memberi manfaat lewat tulisan-tulisan saya. Nah, ini juga bisa jadi sumber makna hidup. Jadi hidupku bermakna lewat tulisan. Makna hidupku sesuai dengan apa yang aku ajarkan. Jadi kreativitas itu kita memberi makna hidup berdasarkan apa yang kita berikan dalam hidup ini. Apa kontribusi apa yang kita berikan untuk kehidupan. Nah, bisa juga makna hidup itu kita ambil dari pengalaman. Kalau ini kebalikannya, kreativitas. Kalau kreativitas kan makna hidup sesuai yang kita berikan. Kalau pengalaman ini makna hidup sesuai yang kita terima dari kehidupan. Misalnya kebenaran, keindahan, atau cinta. Saya mengalami hidupku bertaburan kasih sayang dari orang tua, dari lingkungan, dari teman, dari sahabat. Maka hidup ini menurutku yang paling bermakna adalah persahabatan dan hubungan antar manusia. Nah, ini makna hidup yang sumbernya pengalaman. Nah, bisa sumber kedua. Sumber ketiga, makna hidup itu bisa dari pilihan sikap kita terhadap situasi-situasi di sekeliling kita. Jadi misalnya ya, kita ngalami bencana, ngalami penyakit, ngalami penderitaan, mengalami kematian demi kematian. Nah, ini kita bisa membangun makna sesuai yang kita inginkan. Membangun sikap sesuai yang kita inginkan. Pak, saya ingin jadi orang yang pemberani, tidak mudah putus asa misalnya. Atau Pak, saya ingin jadi orang yang sabar. Ada masalah apapun saya kuat menanggungnya. Nah, ini bisa jadi sumber makna hidup. Jadi sikap-sikap yang kita ambil dalam hidup ini bisa jadi dasar kita menetapkan makna hidup. Atau bisa juga self-preoccupation. Self-preoccupation itu apa yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, saya ini Pak, orangnya pantang menyerah. Saya itu pekerja keras. Saya itu pembelajar yang tekun, yang rajin. Saya itu, ini upaya-upaya kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Self-preoccupation. Atau ya, kemandirian kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Ini bisa jadi sumbernya makna hidup. Kemudian bisa juga lewat capaian-capaian individu, prestasi-prestasi kita, kemudian kenyamanan-kenyamanan hidup yang menurut kita unik, tidak sama dengan yang lain. Misalnya gini loh, ada orang-orang itu semuanya kok dikejar-kejar oleh dunia.
saya santai sajalah, saya nikmati apa adanya. Loh, ini kan makna versi individual kita tentang hidup. Jadi melalui capaian-capaian atau keunikan-keunikan penghayatan kita sendiri terhadap hidup pribadi kita, termasuk mungkin prestasi-prestasi kita, termasuk mungkin hal-hal unik yang menurut kita tidak dimiliki orang lain. Nah, ini sumber makna hidup. Yang lain bercita-cita tinggi-tinggi, saya cita-cita saya jadi orang biasa saja kok Pak, saya ini orang biasa yang biasa-biasa saja, dan yang saya lakukan juga biasa saja Pak. Nah, ini makna hidup sesuai dengan penghayatan individual kita. Bisa juga makna itu kita bangun dari masyarakat, pengaruh lingkungan, norma-norma sosial, budaya di sekeliling kita. Itu bisa. Kalau ini jamak umum, biasanya orang itu cita-cita, tujuan hidup itu bisa diambil dari buku-buku, nasihatnya ustadz-ustadz yang dipercaya, atau norma-norma sosial yang ada, dan lain sebagainya. Nah, ada juga self-transcendent. Self-transcendent itu kita membangun makna hidup seperti dijelaskan di awal tadi, dengan cara melampaui semua kondisi kita saat ini. Kita hayati situasi kita, kemudian kita tuju, kita target melampaui situasi dan diri kita saat ini. Namanya self-transcendent. Aku ingin jadi sosok yang sangat dekat dengan Tuhan misalnya. Itu kan melampaui kondisi saat ini, itu kan nanti untuk yang akan datang. Sekarang sedang aku cita-citakan, aku tuju, dan aku jadikan makna hidup yang hakiki. Nah, ini namanya self-transcendent. Jadi teman-teman, sumbernya makna hidup itu bisa lewat jalur kreativitas, atau pengalaman kita, atau sikap kita, atau self-preoccupation, kemandirian kita, atau melalui kondisi-kondisi khas individual kita, atau melalui lingkungan sekeliling kita, atau pelampauan kita mengatasi situasi dan kondisi kita saat ini. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.